Kami sangat tidak mengharapkan ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian bagaimana mengadu domba antara Papua dan Papua atau mengadu domba di dalam situasi seperti ini. Ini benar-benar murni memperjuangkan hak-hak orang asli Papua yang selama ini dipermainkan. Polemik pengalihan PO bahan pangan milik pengusaha asli Papua ke PT Freeport Indonesia berbuntut panjang. Masalah ini mencuat setelah PO milik CV Bumok dibatalkan sepihak yang ternyata dialihkan ke PT Triboga. Pengusaha asli Papua kemudian menggembok kantor 3 vendor bahan pangan ke Freeport. Proses mediasi belum membuahkan hasil. Pihak manajemen Freeport pun belum memenuhi undangan mediasi. Kali ini saya kembali untuk update berita, yaitu berita tentang 7 perusahaan supplier yang bergerak di bidang supplier yang dirugikan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu di perusahaan PT Freeport Indonesia. Kami telah lakukan pertemuan, waktu itu bersamaan dengan PT Triboga, kemudian pertemuan itu tidak menghasilkan solusi. Karena tidak ada solusi, kami buat surat undangan, hari itu juga kami langsung kirim ke pihak PT Freeport. Kami undang 4 orang saat itu, Pak Raymond Dimara, Pak Rudi Toba, Pak Seril Berimon, Pak Kakan, dan Pak Ruben Mares. 4 orang tersebut kami buat undangan dengan maksud agar mereka bisa hadir untuk bagaimana kemudian mencari solusi yang dimana dimediasi oleh langsung kepolisian. Setelah kami kirim surat undangan yang dimana akan direncanakan untuk pertemuan di tanggal 4 bulan Juli 2024. Ketika tanggal 4 tiba, kami langsung ke kantor Polres dengan maksud supaya kami dimediasi oleh kepolisian, kemudian kita cari solusi bersama dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang memegang kebijakan di PT Freeport. Setelah kami tunggu sekitar 4 jam, kurang lebih 4 jam, PT Freeport juga tidak muncul-muncul atau tidak hadir. Nah, hari itu juga kemudian langsung kita melayangkan undangan kedua ke pihak PT Freeport. Saat ini kami sedang menunggu atau masih menunggu surat undangan yang kedua kami kirim ke pihak PT Freeport. Untuk kemudian pertemuan atau di dalam surat undangan tersebut, mediasi itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 bulan Juli 2024. Kalau sampai pada surat undangan kedua pun tidak direspon, kami juga telah melayangkan surat aksi atau demo. Kami akan lakukan aksi, surat pemberitahuan untuk demo kami sudah layangkan juga atau kami sudah kirim ke pihak kepolisian Kabupaten Mimika. Kami berharap para pihak yang berkaitan dengan masalah ini memiliki etikat baik untuk bagaimana kita menyelesaikan secara bersama-sama, secara profesional, yang kemudian nanti akan dimediasi oleh pihak kepolisian. Kami selama ini sudah secara profesional, kami juga berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional, secara aman, secara damai. Sehingga kami benar-benar mengharapkan pengertian, kehadiran dari pihak PT Freeport itu sendiri untuk kemudian hadir di dalam proses mediasi yang kedua. Publik perlu ingat, juga pihak PT Freeport perlu tahu bahwa hari ini kami masih menutup, sampai hari ini kami masih tutup 3 perusahaan yang bergerak sebagai vendor di PT Freeport Indonesia, yaitu PT Triboga, PT PUMS, dan Koperasi Sarima. Pergerakan kami telah dapat dukungan dari berbagai kalangan, berbagai pihak. Kemarin saya baru saja diskusi atau melakukan pertemuan dengan tua-tua adat atau kepala-kepala suku, kepala-kepala adat. Kami telah sharing dan mereka telah bersepakat untuk mendukung aksi yang sedang kita lakukan. Tidak hanya itu, kami juga telah mendapatkan dukungan dari pihak KNPI. Teman-teman dari APAK juga telah menyatakan sikap bahwa pengusaha Amume dan Kamoro menyatakan sikap bahwa mereka berada di posisi netral, berada di posisi tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun. Dan perlu publik ketahui, harus ketahui bahwa pergerakan yang kami lakukan tidak semena-mena untuk kepentingan 1-2 orang, kepentingan 1-2 kalangan atau kepentingan 1-2 pihak. Ini benar-benar murni memperjuangkan hak-hak orang asli Papua yang selama ini dipermainkan. Sebagai contoh adalah masalah yang baru saja terjadi di lingkungan PT Freeport Indonesia, dan ini permainan ini kami duga sudah terjadi puluhan tahun, dan kami menduga bahwa ada permainan-permainan yang tersusun, tersistematis, rapi, terstruktur yang terjadi di lingkungan PT Freeport Indonesia, yang kemudian itu dilakukan oleh oknum-oknum sebagai praktik-praktik mafia di Kabupaten Mimika.
kami didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat, cukup akurat untuk bagaimana kita bisa membawa masalah ini ke tahap selanjutnya, ke tahap-tahap yang mungkin lebih tinggi. Kami siap, dan ini sangat-sangat merugikan orang asli Papua, dan kami pastikan bahwa kasus ini menjadi peringatan, menjadi kartu kuning kepada PT Freeport Indonesia agar tidak terjadi masalah-masalah seperti ini lagi, yang dimana itu lebih merugikan hak-hak masyarakat Papua. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan support dari masyarakat Kabupaten Mimika, terutama pihak-pihak lembaga adat, kalangan pemuda dari kalangan adat, dari kalangan agama, juga dari semua pihak, dari teman-teman APAK sendiri, terus KNPI. Kami sangat butuh dukungan dalam penyelesaian masalah seperti ini. Dan kami sangat tidak mengharapkan ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian bagaimana mengadu domba antara Papua dan Papua, atau mengadu domba di dalam situasi seperti ini. Saya berharap teman-teman tetap di dalam satu barisan untuk mendukung kebenaran. Terima kasih.